Tolong majelis maulid, majelis maulid jangan dinodai, jangan dinistakan. Jangan dinodai, jangan dinistakan dengan cacian, dengan makian, dengan provokasi, dengan ajakan-ajakan kemungkaran, ajakan untuk membenci, ajakan untuk mencaci, ajakan untuk menjelekkan. Begitu juga orang ada mau kampanye di masjid, itu bawa sial. Bawa sial, gak usah nyebutin begituan, sebutin, bawa tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya, tentang perangainya. Ini yang paling diperlukan umat sekarang adalah akhlaknya Nabi. Persiapin diri kita untuk menyambut bulan Rabiul Awal. Bersihin hati kita, jangan dengki, jangan benci. Ini bulan Rabiul Awal bakal dibacain daripada sifatnya Nabi Muhammad. Orang seharusnya makin dibacain sifat Nabi makin kenal. Makin kenal. Kenalnya di mana? Kenalnya di majelis. Disebutkan wajahnya Nabi, disebutkan matanya Nabi, disebutkan lisannya Nabi, disebutkan tangannya Nabi, disebutkan mukjizatnya Nabi Muhammad, disebutkan rahmatnya Nabi Muhammad, disebutkan fisik dan wajahnya Rasulullah, disebutkan diceritakan senyumnya Rasulullah, disebutkan tentang sahabat Rasulullah dan sikap mereka dan cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, disebutkan tentang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ketika banyak diulang-ulang hal yang semacam ini, harusnya dia tambah cinta, tambah rindu, tambah kangen kepada Rasulullah SAW. Dan memang bulan Maulid yang mesti disebut begituan. Jangan bulan Maulid yang disebut politik, siapa naik, siapa turun, siapa jadi, siapa enggak jadi, siapa dilantik, siapa menang, siapa kalah, begitu. Orang yang berebut kekuasaan, udah biarin itu semuanya di ranahnya mereka. Wah, kita sekarang di masjidnya kita, di majelisnya kita, tolong majelis maulid, majelis maulid jangan dinodai, jangan dinistakan. Jangan dinodai, jangan dinistakan dengan cacian, dengan makian, dengan provokasi, dengan ajakan-ajakan kemungkaran, ajakan untuk membenci, ajakan untuk mencaci, ajakan untuk menjelekkan pemimpin tertentu, kelompok tertentu. Jangan kita kotorin majelis maulid dengan hal yang demikian. Majelis maulid ini majelisnya Nabi Muhammad. Nanti mau ngomong politik sana, pergi di mana namanya, di istananya atau di kantornya ataupun di parlemennya, jangan bawa-bawa ke masjid. Masing-masing tuh harus menyesuaikan tempat. Ya, kakus mau buang air besar di kakus, mau buang air kecil di kakus sana. Jangan buangnya di masjid. Kemudian juga dia mau masjid, tempatnya sholat, tempatnya ngaji, tempatnya nuntut ilmu, tempatnya sholawat, tempatnya bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya zikir, tempatnya Al-Quran, tempatnya ibadat. Jangan dibawa hal-hal yang tidak baik di dalam itu semuanya. Apalagi tuh disebutkan tuh, apalagi di dalam masjid. Itu katanya orang kalau di dalam masjid, manakala ada orang yang menjual, menjajakan dagangannya di masjid, Rasul ngajarin kepada kita, "Gullahu la arbahallah tijaratak." Katakan kepada dia, semoga daganganmu kagak laku. Ada orang yang ngumumin barang hilang di dalam masjid, di tempat sholat, bilang kepada dia, "La raddallahu dhalatak." Semoga barangmu yang hilang biar kagak ketemu lagi. Kenapa? Bawa sial. Gara-gara benda tersebut kamu menodai kehormatan masjid. Berarti itu barang bawa sial. Sebab gara-gara itu benda kamu maksiat kepada Allah, menodai masjid, menistakan masjid. Berarti itu barang enggak membawa kebaikan. Begitu juga orang ada mau kampanye di masjid, itu bawa sial. Bawa sial. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu selamatkan, jaga lingkungan kita, jaga masjidnya kita daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maulidnya kita, maulid yang dikenang Nabi Muhammad. Ya, enggak usah disebut-sebut deh tentang apa namanya, kita lagi tenggelam dalam cinta, lagi bermandikan cinta kepada Rasulullah. Ngapain ceritain kotoran? Ngapain ceritain keburukan? Dzikrul jafa fil wafa minal jafa. Itu menyebutkan sesuatu yang kagak enak di masa-masa yang enak, jadi nggak enak. Ente lagi makan kebuli, tahu-tahu ngomongin tentang cara ngebangun septic tank. Aduh, bukan tempatnya. Oh, ini buat lingkungan, bukan tempatnya. Orang lagi makan enak, dia bawa cerita, tahu nggak kotoran manusia tuh kandungannya apa? Nggak usah bahas sekarang, bukan di sini tempatnya. Ini jadi orang yang menceritakan itu semua berarti akalnya nggak beres. Akalnya nggak beres, nggak tahu tempat. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu jaga masjid kita jangan dinodai, jaga maulid kita jangan dinodai, jaga haul kita jangan dinodai. Ulama yang seharusnya tempat amanat jangan berkhianat.
ta'mir masjid yang seharusnya dititipin masjid, rumahnya Allah, bukan rumah kakekmu, bukan rumah bapakmu. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan oleh Allah taala. Jangan mengkhianati amanat dari Allah dengan yaitu bawa orang-orang yang ngajarin provokasi, ngajarin caci maki, yang ngajarin kedengkian di majelis yang indah, majelis yang luhur dinodai. Itu adalah bentuk pengkhianatan kepada Islam, pengkhianatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selamatin ya majelis kita. Karena Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu beliau lagi ceramah, lagi ngajar. Tahu-tahu kudanya itu atau keledainya memberontak, menjerit. Tapi beliau enggak memutus kajiannya, tetap dilanjutin. Tetap dilanjutin. Enggak peduli ini lagi apa yang terjadi di luar terhadap hewannya itu, dia enggak putus kajiannya. Sampai akhirnya itu hewan tenang sendiri, dia masih tetap melanjutkan kajiannya sampai selesai. Begitu selesai bubar majelis, dia bilang alhamdulillah yang membuat saya tidak bergeming untuk ngurusin hewan tunggangan saya tadi yang menjerit. Loh kenapa? Saya enggak terpancing. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Sebab ketika orang-orang hadir majelis di masjid, syaitan iri dan hasut kepada mereka. Ingin merusak atau mencabut nikmat itu dari mereka yang hadir majelis. Maka syaitan ingin ngebubarin tuh majelis, tapi ngebubarinnya harus dengan cara yang cantik. Tapi ulahnya syaitan. Akhirnya dia pikir cara ngebubarinnya adalah bikin orang pasar saling berkelahi, ribut, berantem, sampai tawuran tuh sampai ke depan pintu masjid. Hingga orang yang lagi hadir majelis di masjid keluar untuk melerai. Intinya apa? Majelisnya bubar. Itu majelis maulid jangan dihabisin buat klarifikasi. Jangan dihabisin buat klarifikasi. Orang kalau sumbernya dari kebodohan diajarin ngerti. Tapi kalau sumbernya dari kedengkian, ente mau ajarin bawain wahyu dari langit juga nggak bakalan habis, nggak bakalan kelar. Nggak usah nyebutin begituan, sebutin bawa tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya, tentang perangainya. Ini yang paling diperlukan umat sekarang adalah akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, keluhuran budi pekertinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarin kita untuk nangis di tengah malam. Ajarin kita untuk khusyuk dalam sholat. Ajarin kita untuk menganggap diri kita orang yang paling hina, yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling kerdil. Ajarin kita untuk menanamkan di hati kita kalau kita lebih hina daripada debu. Ajarin kita, didik kita. Ajarin kita untuk tidak menganggap diri kita lebih mulia daripada anjing atau binatang lainnya. Ajarin, nah ada ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat yang ajarin kita tawadhu, yang ajarin kita khusyuk, yang ajarin kita rindu, yang ajarin kita cinta, yang ajarin kita berlinang air mata. Bukan yang ngajarin kita untuk mendengki atau membenci. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita, dimakmurkan insyaAllah maulid majalis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala makmurkan. Allah Ta'ala insyaAllah berikan hidayah dan bimbingannya kepada kita sekalian.